Melanjutkan pembahasan sebelumnya di mana kelompok Xiaoyan pun akhirnya kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju Akademi Jianan setelah berhasil menyelesaikan perseteruan dengan Old Yingsan dan para ahli yang mengejar dari wilayah kota Black Emperor. Setelah melalui perjalanan panjang, Xiaoyan pun kini telah melintasi daerah pegunungan yang sangat luas dan sampai di pintu masuk menuju Akademi Jianan. Di situ Tetua Suqian lantas memimpin dan membuka portal masuk yang sangat rahasia dan tidak dapat dilihat oleh sembarang orang. Nah, begitu mereka melewati portal tersebut, kelompok Xiaoyan pun kembali diperlihatkan hamparan hutan yang sangat lebat dan hijau. Pemandangan ini secara alami kembali mengingatkan Xiaoyan saat pertama kali memasuki Akademi Jianan. Kala itu Xiaoyan dan teman-temannya mengikuti kompetisi berburu api dan berhasil mencetak rekor yang belum pernah dicapai oleh seluruh murid Akademi Jianan hingga saat ini. Tak lama kemudian mereka semua pun akhirnya keluar dari wilayah hutan tersebut. Sontak bangunan megah yang sangat luas pun terpampang jelas di hadapan mata Xiaoyan. Pada saat ini ukuran Akademi Jianan pun telah bertambah besar jika dibandingkan dengan 2 tahun lalu. Semua itu dikarenakan para tetua sedikit menurunkan standar ujian masuk ke akademi dalam. Meski begitu, para murid yang diterima tentu bukanlah seorang ahli biasa. Para jenius yang diterima setiap tahunnya terus bersaing satu sama lain untuk mendapatkan peringkat orang terkuat di dalam akademi. Singkat cerita, kelompok Xiaoyan pun akhirnya sampai di halaman depan akademi. Namun di situ Xiaoyan tidak mengikuti Tetua Suqian dan yang lainnya masuk ke dalam. Tentu saja setelah pergi selama 2 tahun, Xiaoyan sangat ingin melihat perubahan yang terjadi di dalam akademi, terutama dia ingin mengecek perkembangan gerbang pan terlebih dahulu. Setelah pamit dengan para tetua, Xiaoyan lantas mulai berkeliling secara perlahan. Di tengah perjalanan, Xiaoyan lalu bertanya kepada salah satu murid lokasi gerbang pan berada. Pertanyaan ini sontak membuat murid tersebut sedikit tertegun dan bergumam di dalam hati bahwa tampaknya pemuda berbaju hitam di hadapannya itu adalah seorang murid baru. Jadi wajar jika dia tidak tahu lokasi fraksi terkuat yang berdiri di dalam akademi ini. Nah, setelah mengikuti rute yang ditunjukkan, Xiaoyan pun akhirnya sampai di sebuah villa yang sangat luas dan megah. Hal ini secara alami membuat Xiaoyan merasa kagum dan tak percaya gerbang pan akan berkembang secepat ini hanya dalam waktu 2 tahun. Selain itu, kini gerbang pan juga telah memiliki anggota yang sangat banyak. Bahkan ada lebih dari 50 ahli yang menduduki peringkat orang terkuat yang bergabung dengan fraksi tersebut. Sesampainya di bagian dalam gerbang pan, Xiaoyan melihat ada kerumunan dan bergegas menghampirinya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mendekat, Xiaoyan pun dapat melihat bahwa di sana terdapat seorang wanita muda bernama Xinlan yang tengah duduk bersila di atas sebuah platform yang terletak tepat di tengah-tengah kerumunan tersebut. Tak hanya itu, di hadapan wanita ini juga ada sebuah kuali obat yang sedang menyala, di mana hal ini menunjukkan bahwa sosok tersebut merupakan seorang alkemis sama seperti Xiaoyan. Dari arah kerumunan, Xiaoyan dapat merasakan dengan jelas kalau gadis itu sedang memurnikan sebuah pil tingkat 4. Keterampilan yang dia miliki ini dapat dikatakan setara dengan murid Raja Pil Guhe yaitu Liu Ling. Dari rumor yang beredar dikatakan bahwa Xinlan sangat terkenal dingin terhadap lelaki dan hanya akan bersimpati dengan orang yang mampu mengalahkannya dalam bidang penyulingan obat. Namun sejauh ini tidak ada seorang pun yang mampu bersaing dengannya selain para instruktur di Akademi Jianan. Selang beberapa waktu, aroma harum pun terpancar dari kuali obat yang menandakan bahwa Xinlan telah berhasil menyempurnakan pil tingkat 4 tersebut. Namun begitu Xinlan mengambil pil ini, Xiaoyan tiba-tiba bersuara seakan kurang puas dengan hasil yang dia tampilkan itu. Tindakan ini secara alami membuat semua orang terutama Xinlan memusatkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan hingga membuatnya merasa sedikit malu. Menurut Xiaoyan, jika kontrol api Xinlan selama pembakaran bisa lebih ditingkatkan, maka kualitas pil tingkat 4 yang dia sempurnakan itu pasti akan jauh lebih baik. Mendengar kritik yang disampaikan Xiaoyan secara terang-terangan, seluruh anggota gerbang pan yang hadir di sana pun seketika terkejut bukan main. Bagaimanapun sejauh ini hanya para tetua yang memiliki kualifikasi serta keberanian untuk mengatakan hal semacam itu. Melihat ada seorang lelaki yang berani mengkritik dirinya, Xinlan pun merasa cukup kesal dan mempertanyakan dari mana orang songong ini berasal.
Setelah diamati dengan seksama, pemuda berjubah hitam itu ternyata tidak mengenakan lencana keanggotaan Gerbang Pan yang menandakan bahwa dia bukanlah bagian dari mereka. Karena tak tahu identitas Xiaoyan, semua orang pun mulai waspada dan menganggap Xiaoyan sebagai orang asing yang mencoba menyelinap masuk ke dalam Gerbang Pan. Di situ Xin Lan lantas bertanya kepada Xiaoyan maksud kedatangannya ke tempat tersebut. Xiaoyan pun sungguh tak menyangka bahwa dia akan mengalami hal memalukan semacam ini di dalam fraksi yang dia dirikan sendiri. Karena tak ingin memperkeruh suasana, Xiaoyan pun mengatakan bahwa dia datang untuk bertemu dengan Wu Hao dan juga Hu Jia. Perkataan Xiaoyan ini tentu semakin memperkuat kecurigaan semua orang. Bagaimana bisa sosok asing seperti dirinya ingin bertemu dengan pengurus Gerbang Pan yang bahkan sangat sulit ditemui oleh mereka semua. Di tengah kerumunan yang dipenuhi kegaduhan, Xiaoyan lantas pergi menemui seorang gadis muda yang menatap ke arahnya dengan perasaan tercengang hingga tak bisa berkata-kata. Gadis ini tidak lain adalah Xiaomei, sepupu Xiaoyan. Di situ Xiaoyan lalu menepuk kepala Xiaomei dengan lembut sembari berkata, "Setelah 2 tahun berpisah, tampaknya kau sudah lebih dewasa dari sebelumnya." Kemunculan pemuda berjubah hitam ini sontak membuat Xiaomei dipenuhi kegembiraan serta keterkejutan yang luar biasa. Dia lalu menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan haru sembari mengatakan, "Saudara sepupu Xiaoyan, apakah ini benar-benar kamu?" Perkataan Xiaomei ini pun sontak membuat Xin Lan dan yang lainnya pun tercengang ketika mendengar nama Xiaoyan keluar dari mulutnya. Siapa sangka pemuda berjubah hitam yang muncul entah dari mana itu ternyata adalah pendiri Gerbang Pan yang sangat mereka idolakan sejak lama. Nah, setelah identitas Xiaoyan diketahui oleh semua orang, Xiaomei lantas membawanya masuk ke dalam aula untuk menghindari keributan besar yang akan segera terjadi karena kemunculannya. Sesampainya di dalam, Xiaoyan pun dipersilahkan duduk untuk beristirahat sembari menunggu kedatangan teman-temannya. Tak lama kemudian, 2 sosok manusia yang tidak lain adalah Hu Jia dan juga Wu Hao pun akhirnya memasuki aula untuk menemui Xiaoyan. Berbeda dengan Wu Hao yang dipenuhi kegembiraan, Hu Jia tampak sangat kesal dan ingin segera melampiaskan kekesalannya terhadap Xiaoyan. Sebagai ketua pendiri, bagaimana bisa dia pergi selama 2 tahun penuh dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada orang lain? Dalam kurun waktu 2 tahun ini, Hu Jia benar-benar harus bekerja keras untuk mengurus Gerbang Pan yang ditinggalkan oleh Xiaoyan. Sesaat kemudian, Hu Jia pun mulai menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa meski perkembangan Gerbang Pan sangat pesat, tetapi jumlah murid yang diterima setiap tahunnya jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Semua itu dikarenakan mereka telah mempersulit syarat masuk ke dalam fraksi tersebut agar bisa mendapatkan para ahli yang benar-benar berbakat. Bagaimanapun, para ahli dari Gerbang Pan ini merupakan calon kandidat yang nantinya akan disalurkan ke dalam Gerbang Xiao yang terletak di wilayah Black Corner. Jadi wajar jika mereka lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Xiaoyan pun benar-benar mengucapkan terima kasih kepada Wu Hao dan juga Hu Jia yang telah membantunya mengelola Gerbang Pan hingga saat ini. Wu Hao pun tersenyum mendengar perkataan Xiaoyan itu dan bertanya, apakah dia akan menetap di Akademi Jianan dalam waktu lama. Di situ Xiaoyan pun merenung sejenak dan mulai menjelaskan bahwa dia akan segera pergi begitu menyelesaikan masalah di akademi. Semua itu dikarenakan Xiaoyan akan mulai menjelajahi benua Dogi untuk mencari keberadaan api surgawi. Mendengar penjelasan Xiaoyan, Wu Hao dan juga Hu Jia pun hanya bisa menghela nafas berat. Namun karena saat ini Xiaoyan berada di akademi, maka dia harus menemui anggota Gerbang Pan terlebih dahulu untuk meredakan kegemparan yang dia sebabkan. Nah, setelah bertemu dengan Wu Hao, Hu Jia serta seluruh anggota Gerbang Pan, Xiaoyan pun lantas pamit dan pergi menuju aula di mana Tetua Suqian berada. Sesampainya di sana, Xiaoyan pun segera menghadap Tetua Suqian dan berniat menjelaskan tujuan dari perjalanannya kali ini. Di situ Xiaoyan lalu mulai bersuara dan bertanya kepada Tetua Suqian, apakah kepala sekolah sedang tidak berada di akademi? Mendengar pertanyaan Xiaoyan, Tetua Suqian pun memberitahu bahwa kepala sekolah sangat suka berkeliaran dan belum kembali selama 1 dekade terakhir. Tetua Suqian pun kembali bertanya maksud Xiaoyan menanyakan keberadaan kepala sekolah tersebut. Sesaat kemudian Xiaoyan pun melepas jubah hitam di tubuhnya dan menunjukkan titik hitam di dadanya kepada Tetua Suqian. Xiaoyan lantas menjelaskan secara singkat awal mula dia bisa terkena racun mematikan tersebut dan cara untuk menyembuhkannya. Setelah mengetahui bahwa racun Doki ini hanya bisa dihilangkan oleh seorang elit Douzun, Tetua Suqian pun perlahan menghela nafas berat.
Bagaimanapun tidak ada Elite Dozun lainnya yang menetap di akademi selain kepala sekolah. Meskipun masih ada beberapa tetua misterius, namun sangat mustahil untuk membuat mereka bertindak terhadap masalah semacam ini. Karena tak ada berita bagus terkait keberadaan Elite Dozun yang dapat membantunya, Xiaoyan pun sedikit kehilangan semangat dan kembali bertanya kepada tetua Suqian apakah dia mengetahui beberapa informasi terkait keberadaan api surgawi. Wajah tetua Suqian pun seketika tercegang begitu mendengar perkataan Xiaoyan. Dia jelas tahu betapa langkanya api surgawi di benua Doki ini. Jika bukan karena keberuntungan serta kemampuan kepala sekolah, Akademi Jianan tentu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyegel Fallen Heart Flame di dalam akademi. Melihat ekspresi tetua Suqian, Xiaoyan pun mulai bersuara dan menjelaskan bahwa selama dia mendapatkan api surgawi baru, maka dia tidak lagi memerlukan bantuan dari seorang Elite Dozun untuk menghilangkan racun Doki di dalam tubuhnya. Meskipun begitu, informasi terkait api surgawi tentu bukanlah sesuatu yang mudah untuk didapatkan mengingat kelangkaannya sendiri jelas melampaui berbagai benda langka seperti cairan bodi sekalipun. Jika kali ini tetua Suqian juga tidak mengetahui beberapa informasi tersebut, maka Xiaoyan terpaksa harus mencarinya sendiri. Melihat kegelisahan di wajah Xiaoyan, tetua Suqian lantas menatap ke arahnya dan bertanya, mengapa dia tidak menanyakan hal ini kepada gurunya sendiri, yaitu Yalau. Dia yakin sosok kuat yang dikenal sebagai dewa obat itu pasti lebih mengenal benua Doki dibandingkan dirinya. Tatapan Xiaoyan pun perlahan berubah menjadi dingin. Dia lantas memberitahu tetua Suqian bahwa Yalau telah jatuh ke tangan Aula Jiwa saat pertempuran melawan Sekte Yunlan di Kekaisaran Jiama sebelumnya. Dan tujuan utama Xiaoyan mencari api surgawi adalah untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin agar dapat menyelamatkan Yalau. Informasi ini tentu membuat tetua Suqian terkejut dan mempertanyakan tujuan apa yang ingin dicapai oleh Aula Jiwa dengan mengumpulkan tubuh spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Nah, dikarenakan Xiaoyan berencana untuk berperang melawan Aula Jiwa, tetua Suqian pun menyarankan agar dia mencari teman baik Yalau yang bernama Feng Zunze. Tetua Suqian yakin jika Xiaoyan berhasil menemukannya, maka hal ini pasti akan sangat membantu rencananya untuk menyelamatkan Yalau. Tentu saja Xiaoyan tidak asing dengan nama ini mengingat saat itu Yalau sudah memberitahunya untuk mencari sosok tersebut sama seperti yang dikatakan oleh tetua Suqian. Meski hal ini sangat membantu, tetapi untuk menemukan ahli tingkat tinggi sepertinya tentu tidak semudah dengan mengucapkan kata-kata. Oleh karena itu Xiaoyan harus menemukan api surgawi terlebih dahulu untuk memperkuat dirinya sembari mencari keberadaan Feng Zunze di benua Doki yang begitu luas. Nah, kira-kira seperti itulah spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 81 part 1-nya. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini dan sampai berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in it.